kan aku udah dijelasin nih, UT itu perusahaan itu emang perusahaan untuk konstruksi alat berat dan Mm-mm. sebagainya itu emang yang terbesar di Indonesia. Selain itu di UT itu juga udah menetapkan sustainability inactive. Jadi kayak lini perusahaannya itu udah, jadi gedung kita ini udah green building, kita pakai solar panel dan Hmm. sebagainya. Itu kan kayak udah UT itu kayak emang bener-bener memperhatikan alam gitu loh. Jadi bukan emang Mm-mm. bukan fokus ke bisnis aja, tapi dia UT itu udah mencintai alam lah gitu bisa dibilang. Mm. Selain itu, kalau misalnya teman-teman join ke UT, kita tuh sebenarnya nggak ada, aku di divisi aku ya, kayak aku kan emang ada beberapa senior. Kayak jadi kayak sama senior itu kayak lebih ke akrab kayak ke temen aja. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak mana kita kayak anak intern nih nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi mereka kayak emang aku awalnya kayak dibimbing kayak gini-gini loh, mereka mau ke bimbing kita baik baik sini semua gitu. Terus kita juga Mm. diajak ke project-project yang lumayan besar gitu Kak, jadi kayak bukan kita kayak dikasih project-project remeh yang kayak nggak dianggap itu, daripada Mm. project-project yang bakal menentukan UT juga ke depannya gimana gitu. Selain itu kan itu dari sisi pekerjaannya Kak. Di UT Ah. itu banyak banget event-event gitu loh Kak. Jadi kayak kemarin tuh kan baru ada HUT UT ke-51 ya. Di situ aku juga Mm. jadi panitia, jadi panitia ngurusin HUT UT. Terus juga kemarin ada Hari Batik juga ada acara. Jadi di UT itu banyak banget acara, ada acara, seminar dan lain-lain itu pokoknya banyak banget. Jadi kayak kalau teman-teman masuk UT kayaknya banyak banget lah yang bisa kayak teman-teman dapatin kalau di UT gitu. I see. Berarti Yuti itu dia sangat pendukung SDG yang pertama. Sekarang kan Gen Z lagi gencar-gencarnya Mm-mm. nih mendukung SDG ya. Terus udah gitu environment Mm-mm. kerjanya juga enak banget ya Kak. Apalagi untuk apa namanya early entry gitu lah ya. Mm-mm, benar. Oke, oke. Nah, paling kalau gitu aku lanjutin lagi. Kira-kira pelajaran apa aja sih yang kakak dapetin selama intern sebagai bisnis analis di UT? Tadi kan pengalamannya tuh. Nah, kalau pelajarannya apa aja sih yang didapat dari sana? Kalau pelajaran sih aku jadi di UT itu buat anak magang. Jadi kita setiap bulan itu disuruh sharing tentang apa yang kita bisa. Jadi itu melatih Mm-mm. public speaking aku banget sih karena itu aku harus sharing di depan kakak-kakak senior dan lain kayak sekitar 10 sampai 15 orang tentang bukan tentang pekerjaan. Jadi kayak tentang apa aja sih yang aku suka gini, apa yang aku tertarikin. Kemarin aku ada bicara tentang podcast, atau teman aku ada bicara tentang perekonomian dan sebagainya. Jadi Mm-mm. nggak menyangkut tentang pekerjaan, tapi menyangkut tentang apa aja sih yang kita sukai. Jadi kita bisa sharing sharing ke orang gitu loh. Itu pertama public speaking. Mm-mm. Terus yang selanjutnya teamwork sih Kak, karena emang benar-benar teamwork di sini penting banget sih karena kerjaan itu benar-benar gede, proyeknya skala gede. Sedangkan kita harus kerjain secara bareng-bareng pastinya kan. Jadi benar-benar teamwork itu ditekanin banget sih di UT gitu. Sama paling Mm. yang tadi kayak kemampuan analisis dan problem solving pasti ada meningkatnya dong Kak kalau udah di UT. I see. Berarti banyak juga ya Kak pelajaran yang Kakak dapetin. Padahal baru 3 bulan nih intern di UT. Oke, mungkin dari situ apa aja sih yang harus disiapin mungkin untuk teman-teman yang masih semester-semester awal atau teman-teman yang akan enrichment nantinya gitu. Mau enrichmentnya mau intern gitu misalnya. Dan mungkin yang kepengen banget jadi bisnis analis. Kira-kira yang harus disiapin tuh apa kalau menurut pengalaman Kakak? Kalau menurut pengalaman aku sih yang paling penting tuh CV dulu ya guys. CV itu benar-benar harus siapin, diupload ke menu enrichment. Dari situ kan Hmm. kalian pokoknya jangan menunda-nunda kalau itu penting karena kalian bisa bisa nerima, bisa maksudnya bisa apa ya? Bisa assign pekerjaan yang kalian mau itu bisa ke banyak tempat itu kalau misalnya waktunya masih Hmm. banyak. Jadi terus menurut aku juga jangan takut-takut buat assign kalau kalian mau misalnya ke perusahaan gede kayak BCA dan lain-lain gitu. Yang Hmm. penting mental kalian dulu aja sih kalau menurut aku karena kayak kalau misalnya dibilang pekerjaannya sulit ya emang pasti sulit tapi kan kita belajar namanya kita anak baru kita anak intern pasti kita harusnya mereka nggak expect kita lebih dengan kemampuan kita yang penting kita mau belajar kita mau grow up bareng-bareng sama mereka pasti mereka bakal bimbing kita kok menurut aku sih gitu aja sih Kak kalau yang itunya. Oke, nah ada nggak nih tips, misalnya tips khusus buat teman-teman yang mau intern sebagai bisnis analis? Kalau mau tips buat intern, kayaknya harus berani sih Kak, berani Hmm. berani bersuara, berani menyuarakan pendapat kan karena Hmm. mungkin karena kan kita diskusi tim ya. Hmm. Hmm. Kalau menurut aku kayak kalau misalnya kita kayak nggak berani kayak aku mau ngasih saran nih tapi aku kayak malu-malu nih kayak gini 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 itu harus berani sih intinya sih gitu. Hmm. Terus kalau misalnya yang lain, eh
kalau misalnya emang kalian kurang bisa atau belum terbiasa gitu kayak buat kelas diagram dan lain-lain, yang penting kalian coba aja dulu berani. Mm-mm. Masalah kalian bisa atau enggaknya itu nanti. Kalian yang penting udah pernah ngerasain dulu kerja gimana sih cara bikin emang kalau misalnya di kampus kan kayak buat tugasnya buat project gitu kan, project yang Mm-mm. maksudnya buat dari skala binus saya gitu. Kalau ini kan yang benar-benar udah dalam langsung terjun ke pekerjaan gitu kan, benar-benar ke Mm-mm. project yang benar-benar menentukan perusahaan. Jadi kayak aku yang penting berani aja sih Kak. Gitu aja sih yang Oke. penting tips buat teman-teman semua. Oke deh, thank you banget Kak Jovan cerita-ceritanya. Mungkin aku mau bilang thank you dulu buat Kak Jovan dan good luck buat intern lanjutan duty-nya. Berarti masih ada 3 bulan lagi ya Kak sampai selesai internnya. Ya benar. Oke. Mm-mm. Nah, paling itu aja yang mau aku tanya-tanya ke Kak Jovan. Thank you banget Kak Jovan udah mau sharing-sharing sama kita. Dan sampai ketemu lagi di video profile selanjutnya. Ya, thank you. Gimana cara stop